Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini dalam mata kuliah Bahasa Belanda Sumber, kita akan menjelaskan kontrak kuliah, kemudian silabus, dan juga ruang lingkup dari mata kuliah Bahasa Belanda Sumber. Nah, ini untuk silabusnya. Em, saya deskripsikan terlebih dahulu untuk mata kuliah ini. Nah, mata kuliah ini atau Bahasa Belanda Sumber membahas hal-hal dasar dari bahasa Belanda, mulai dari ejaan, bilangan, dan juga gramatika bahasa Belanda. Nah, setelah mempelajari gramatika secara singkat, mahasiswa akan dihadapkan langsung dengan teks atau sumber-sumber sejarah, mulai dari teks yang sederhana sampai dengan teks yang agak kompleks. Nah, standar kompetensinya setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat membaca teks-teks berbahasa Belanda, khususnya sumber sejarah, dan dapat menerjemahkannya dengan menggunakan alat bantu berupa kamus. Nah, sebetulnya untuk bahasa Belanda ini kita khususkan hanya untuk agar mahasiswa mampu membaca teks-teks sumber sejarah, karena nanti itu kalau misalnya kalian menggunakan atau melakukan penelitian yang kaitannya dengan sumber-sumber berbahasa Belanda, apalagi periodenya katakanlah mengambil ke belakang, jauh ke belakang, pada masa 1800 sekian misalnya. Nah, sumber-sumber bahasa Belanda tersebut agak sulit untuk dibaca. Jadi ada yang masih menggunakan tulis tangan, kemudian dengan tulisan yang bervariasi gitu. Nah, artinya di sini kalian nanti akan dilatih untuk membaca teks-teks tersebut begitu. Nah, selain membaca, kalian juga akan dilatih untuk bisa menerjemahkan, menggunakan kamus, gitu. Menggunakan kamus berbahasa Belanda. Nah, kamusnya ini eh, sangat saya anjurkan untuk kalian miliki. Nah, kamusnya bisa kalian cari di toko-toko buku, karya dari Prof. Dr. Andes Wojowasito kalau tidak salah. Nah, itu kamus itu yang akan kita gunakan. Nah, tanpa kamus, eh, proses perkuliahan bahasa Belanda Sumba tidak akan berjalan dengan baik begitu. Karena kunci dari mata kuliah ini adalah kamus. Oleh karena itu, saya anjurkan untuk di pertemuan kedua nanti eh, kalian harus membawa kamus, harus menggunakan kamus, baik yang daring ataupun yang tatap muka. Jadi kalian tetap harus menggunakan kamus, apalagi tatap muka. Sangat-sangat saya anjurkan untuk menggunakan kamus. Karena eh, nanti kalau kalian hanya menggunakan Google Translate ataupun kamus yang ada di dalam HP, itu akan sangat jauh berbeda. Kamus yang ada dalam HP ini tidak ada simbol-simbol yang menunjukkan mana kata benda, mana kata sifat, eh, mana kemudian yang apa namanya perubahan-perubahan dari sebuah kata dalam bahasa Belanda. Nah, oleh karena itu dalam kamus kalian akan menemukan itu. Gitu. Nanti ada simbolnya, ada V, ada M, ada O, untuk kata sifat ada BN ataupun BW dan seterusnya. Jadi saya sangat anjurkan kalian untuk menggunakan kamus, membawa kamus di pertemuan kedua. Itu kemudian untuk sistem perkuliahan, saya ke sistem perkuliahan dulu. Sistem perkuliahan nanti kita akan um, beberapa pertemuan nanti kita ceramah, saya akan ceramah memberikan apa namanya kunci-kunci gimana caranya untuk menerjemahkan.
Nah, sementara untuk sisanya nanti saya akan berikan tugas. Nah, tugasnya nanti bisa dibagi. Saya ini kan apa namanya bagi porsinya kemungkinan besar adalah saya ceramah memberikan materi itu 50% dan kalian prakteknya dalam menerjemahkan juga 50%. Apalagi di pertemuan akhir nanti sebagai tugas akhir kalian, kalian akan menerjemahkan teks dan mencoba membaca teks-teks berbahasa Belanda yang agak sulit untuk pengenalan. Karena kita satu semester ya untuk bahasa Belanda ini. Karena satu semester ini, jadi tidak mungkin kalau saya hanya mengajarkan gramatika saja. Oleh karenanya, saya bagi dua, 50 kemudian gramatika, saya menjelaskan materi, kemudian 50 lagi kalian masuk ke teks begitu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang the spelling atau ejaan dalam bahasa Belanda, kemudian telwoorden atau kata bilangan dalam bahasa Belanda, pronomina yang dibagi dua menjadi demonstratif pronomen dan personal pronomen, ada nomina atau kata benda di pertemuan ke-6 dan ke-7-nya, kemudian UTS. Nah, untuk pertemuan ke-9, kita akan membahas kata sifat, kemudian sekilas-kilas, pertemuan 10 wake word atau kata kerja, pertemuan 11 juga sama. Nah, untuk di pertemuan ke-12, kita akan mencoba menerjemahkan teks-teks berbahasa Belanda secara sederhana. Sederhananya di mana nanti saya akan pilihkan mungkin bisa jadi koran ataupun teks-teks berbahasa Belanda yang tentunya merupakan sumber sejarah yang bisa kalian nanti baca. Untuk teks yang bahasa Belanda sederhana di 2 kali pertemuan, kemudian 14 teks sumber sejarah ini agak sulit karena memang bagaimanapun kalian harus diperkenalkan dengan teks sumber sejarah begitu yang agak sulit. Nah, untuk di pertemuan 15 merupakan evaluasi penerjemahan teks sumber sejarah. Ya, nanti mungkin nanti akan saya kombinasikan juga antara teks bahasa Belanda sederhana dan juga yang agak kompleksnya agar apa? Agar kalian nanti dapat mengenal begitu sumber-sumber sejarah itu bahasanya seperti apa sih, tulisannya seperti apa, dan cara menerjemahkannya bagaimana. Karena walau bagaimanapun antara bahasa Belanda yang dahulu, apalagi pada masa VOC, dengan bahasa Belanda pada masa kolonial dan juga pada masa kini itu agak sedikit berbeda begitu. Ya, oleh karena itu saya akan memperkenalkan itu kepada kalian. Nah, untuk seperti spelling, word dan sampai dengan wake word itu akan saya jelaskan secara singkat-singkat saja, tapi bukan berarti nanti di pronomina, kemudian nomina, wake word, kata sifat itu tidak akan ada teks. Ada teks tapi sangat-sangat sederhana. Sangat sederhana sekali begitu. Ya, seperti kalau dalam bahasa Indonesia siapa nama kamu, atau dalam bahasa Belandanya what is your name, kemudian my name is, misalkan siapa. Nah, paling yang begitu-begitu untuk di pengenalan awal. Nanti untuk nomina, kata benda, kata sifat, dan word juga nanti akan saya berikan teks yang sangat sederhana sekali untuk kalian bedah. Sehingga nanti itu menjadi bekal untuk kalian masuk ke dalam penterjemahan teks berbahasa Belanda dari mulai yang sederhana sampai dengan yang agak kompleks begitu. Itu untuk apa namanya silabus, kemudian kriteria penilaian. Untuk penilaian mahasiswa yang mengikuti prosedur yang saya tetapkan, insya Allah akan lulus dengan ya, memuaskan lah begitu. Jadi saya harapkan kalian mengikuti prosesnya karena kalau kalian misalkan nanti apa namanya tidak mengikuti, katakanlah pronomina tidak mengikuti atau nomina tidak mengikuti, hanya mengikuti dikasih sifat ataupun word. Nanti untuk penerjemahan teks bahasa Belanda yang sederhana pun nanti akan kesulitan. Jadi sangat penting sekali untuk kalian ikuti tiap ininya begitu.
Sekalipun nanti kita misalnya ada gangguan misalnya untuk pronomina, katakanlah 2 minggu ada gangguan nih, kita tidak bertemu. Nah, nanti saya akan padatkan di pertemuan selanjutnya, di pronomina kemudian digabungkan dengan nominal. Tapi, sekalipun demikian, saya akan bahas, eee, secara lebih sederhana lah agar kalian nanti lebih mengerti juga untuk ini, karena standar kompetensi yang ditetapkan tidak menuntut kalian untuk bisa berbicara, katakanlah berbicara bahasa Belanda. Karena memang, perlu waktu untuk bisa berbicara, bahasa Belanda untuk spreken gitu ya. Nah, oleh karena itu, standar kompetensinya juga kita kembalikan ke standar kompetensi bahwa kalian mampu apa namanya, membaca teks berbahasa Belanda dan menerjemahkannya dengan menggunakan alat bantu kamus. Tuh. Jadi itu untuk ruang lingkup silabus dan juga penilaian. Tugas-tugas, nanti barangkali nanti, boleh jadi nanti saya akan memberikan tugas, katakanlah di pertemuan kedua, saya jelaskan, saya kasih tugas, kalian kerjakan di rumah, kemudian nanti kita bahas sama-sama di pertemuan selanjutnya. Terus bisa jadi seperti itu atau juga bisa jadi dikombinasikan. Satu pertemuan saya jelaskan A, B, C, kemudian pertemuan berikutnya kalian mengerjakan tugas, full mengerjakan tugas, pada saat kuliah itu. Nanti bisa dikombinasikan tergantung situasi dan kondisi, apakah memungkinkan atau tidak. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengantar bahasa Belanda Sumber ini. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.